Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauziah Cahyani dengan NIM 21042143. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah SIM dengan dosen Bapak Ip Permana STMT. Kali ini materinya adalah mengaplikasikan perangkat pendukung sistem informasi manajemen, yang mencakup yang pertama perangkat keras atau hardware, yang kedua perangkat masukan atau input device, yang ketiga perangkat pemrosesan atau process device, yang keempat perangkat lunak, yang kelima jenis software, dan yang keenam bahasa pemrograman. Yang ketujuh utility software, yang kedelapan sistem pendukung manajemen, yang kesembilan sistem pengolahan transaksi, yang ke-10 otomasi perkantoran, yang ke-11 sistem pendukung keputusan, yang ke-12 sistem pendukung eksekutif. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang perangkat keras atau hardware. Pengertian hardware adalah segala piranti atau komponen dari sebuah komputer yang sifatnya bisa dilihat secara kasat mata dan bisa diraba secara langsung. Dengan kata lain, hardware merupakan komponen yang memiliki bentuk nyata. Menurut pendapat ahli James O'Brien, pengertian hardware merupakan semua komponen atau peralatan fisik yang digunakan dalam pemrosesan informasi seperti CPU, RAM, monitor, mouse, keyboard, printer, scanner, dan lain-lain. Fungsi dari hardware yaitu untuk mendukung kerja komputer, menampilkan atau menerima input atau proses, mengolah data atau informasi, memberikan output, serta menyimpan data atau informasi yang terpasang di dalam maupun di dalam komputer. Yang pertama, macam-macam hardware. Yang pertama adalah mainboard atau motherboard. Adalah bagian komputer yang paling utama karena berisi sistem BIOS atau Basic Input Output System, pengatur koneksi input-output chipset, soket prosesor, soket memori atau RAM, soket kartu grafis atau VGA card, dan soket kartu tambahan. Dan yang kedua, prosesor atau CPU. Prosesor adalah otak sentral dari sebuah komputer. Prosesor adalah yang mengerjakan semua perintah yang sudah terprogram dan disimpan dalam hard disk. Yang ketiga adalah hard disk. Hard disk adalah media penyimpanan data permanen, jadi data tidak hilang meskipun listrik sudah dimatikan. Yang keempat adalah RAM. RAM adalah unit penyimpanan data tidak permanen. Artinya data dalam RAM akan hilang jika listrik mati. Ukuran data RAM dinyatakan dengan byte dan kecepatan akses RAM dinyatakan dengan hertz. Yang kelima adalah optical drive. Optical drive adalah alat pembaca untuk media penyimpanan berupa disk DVD atau CD. DVD atau CD berupa kepingan cakram optik yang berisi data. Yang keenam adalah floppy disk. Floppy disk adalah media pembaca untuk disket. Saat ini mungkin disket sudah tidak populer. Yang ketujuh adalah VGA card atau kartu grafis. VGA adalah singkatan dari video grafis array. VGA card berfungsi mengeluarkan output grafis atau gambar untuk ditampilkan pada monitor. Yang kedelapan adalah sound card. Sound card adalah bagian yang mendekode data-data digital menjadi sinyal suara. Yang kesembilan adalah keyboard. Keyboard adalah sebuah papan ketik yang berisi semua model huruf, angka, karakter, dan tanda baca yang menjadi sarana bagi pengguna komputer dalam memasukkan data ke komputer. Yang ke-10 adalah mouse. Mouse adalah sebuah alat pointer yang untuk mengakses melalui layar monitor. Yang kedua adalah perangkat masukan. Perangkat masukan atau input device adalah perangkat keras yang bertugas untuk mengirimkan data ke komputer. Perangkat ini bekerja dari perintah dan kontrol yang dikirimkan oleh pengguna.
Jenis-jenis input device. Yang pertama keyboard, yang kedua mouse, yang ketiga scanner. Scanner merupakan suatu alat yang digunakan untuk memindai beberapa informasi yang terdapat dalam sebuah kertas untuk diubah menjadi soft file dan disimpan dalam hard disk komputer. Yang keempat adalah mikrofon. Mikrofon adalah banyak digunakan untuk membuat data berupa suara sebagai dokumen pelengkap dalam sebuah aplikasi, seperti dalam sebuah presentasi atau dalam pembuatan musik. Yang kelima adalah pembaca barcode. Barcode reader atau pembaca barcode adalah perangkat input yang bekerja dengan memindai sebuah kode berbentuk gambar. Yang keenam, pengenal suara. Perangkat ini bekerja dengan menggunakan suara untuk mengontrol fungsi komputer dan mengetik di komputer. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.